pagi, sahabat GPIB, bersama dengan saya, Pendeta Wayne Verno Simanjuntak, Ketua Majelis Jemaat GPIB Tiberias Lampung. Sahabat GPIB, mari kita awali hari ini dengan menghadap hadirat Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari kehidupan kami. Hari yang baru hendak kami lewati, kami mohon campur tangan Tuhan dan kebenaran firman-Mu yang menuntun kami untuk boleh menapaki setiap hal yang kami jelang di hari ini, dalam setiap hal pergumulan, perjuangan, dan bahkan sukacita yang Tuhan karuniakan. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-11, sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita. Demikian. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya. Dan bila ia lalu, aku tidak mengetahuinya. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya. Di bawah kuasanya, para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia, memilih kata-kataku di hadapan dia? Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Saudaraku umat Tuhan, di tengah perjalanan kehidupan ini kita menghadapi pelbagai kemungkinan. Kemungkinan yang baik, namun juga kemungkinan yang buruk. Sudah barang tentu di awal tahun yang baru, segala perjalanan hidup kita diisi dengan resolusi, harapan, impian, cita-cita, kerinduan akan hal-hal yang baik. Tetapi perjalanan kehidupan ini belum tentu seperti yang kita ekspektasikan, apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan. Saat pergumulan atau bahkan penderitaan menjadi bahagian yang harus kita alami, bagaimana kita harus bersikap? Kita dapat melihat dan belajar dari iman Ayub ketika ia berserah kepada Tuhan. Tak kala para sahabat di tengah segala empati, simpati terhadap apa yang dialami Ayub, mencoba untuk meringankan beban Ayub dengan membawa Ayub berintrospeksi, melihat adakah yang salah, adakah ia hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sama halnya ketika kita menghadapi pergumulan, tak jarang kita berintrospeksi. Mungkin ada sebuah kesalahan sehingga kita tidak mengalami hal yang tidak kita harapkan, atau mungkin kita merasa bahwa kita perlu memperbaiki dan mengoreksi apa hal yang tidak baik, sehingga berkat-berkat Tuhan turun atas kita terhalang. Namun demikian, sekalipun penderitaan menjadi bahagia, Ayub tidak mengikutkan dirinya kepada apa yang mungkin dialami oleh sahabat dan juga kita sekalian. Sebuah teodisi, hal yang mempertanyakan Tuhan, hal yang menuduh Tuhan. Tetapi dalam sikap kerendahan hati, ia tidak hanya mengoreksi dirinya, namun ia
mengakui kedaulatan Tuhan. Ia menyerahkan sepenuhnya dan mempercayakan hari depannya kepada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena ia tahu Allah adalah Maha Tahu, omniscient. Allah juga Maha Kuasa, omnipoten, dan ia juga Maha Baik, omnibenevolente. Dalam arti kata lain, saudaraku, sahabat GPIB, apa yang dikatakan oleh Paulus di Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam iman dan percayanya, Ayub menyerahkan diri kepada kedaulatan Allah yang ia tahu akan membawa damai sejahtera pada waktunya, akan membawa sukacita yang menggantikan duka cita penderitaan yang ia alami pada waktunya. Dan ini kekuatan Ayub. Ia tidak mempertanyakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terkadang segala penderitaan membuat kita iritasi dan kita mempertanyakan Tuhan. Namun Ayub berproses pun dengan penderitaan, pergumulan, perjuangan yang ia alami. Saat ini ketika Bapak Ibu sahabat GPIB mengalami kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, ketertolakan, keterpinggiran, atau bahkan segala macam hal yang Bapak Ibu alami sebagai bentuk penderitaan, tetaplah dalam iman dan pengharapan. Ia tahu bahwa kita membutuhkan pertolongan dan kemurahan-Nya. Ia akan menjawab kita. Takkan dibiarkannya kita terjatuh dalam keterpurukan. Namun kasih Allah mengangkat kita dari segala beban penderitaan. Saya ingin mendoakan Bapak Ibu sahabat GPIB sekalian dengan doa yang dibawakan oleh Bapak Gereja Ignatius dari Loyola. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, ambillah kebebasanku, kehendakku, budi ingatanku. Pimpinlah diriku dan Engkau kuasai. Perintahlah dan akan kutaati. Hanya rahmat dan kasih darimu yang kumohon menjadi milikku. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin.